Saya bersama Satna 76 Channel. Saat ini kita berada di Mapolda Jatim dan jumpa pers, yaitu adanya penanganan perkara dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik illegal access ataupun hacker pada website dari HTPS Jatim.Pro.id. Untuk lebih lanjut akan kita coba saksikan seperti apa dalam ungkapan kasus tersebut. Tim Liputan Satna. Kembali, tim siber di Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap dan mengungkap sebuah kasus penanganan perkara dugaan tindak pindah informasi dan transaksi elektronik illegal access atau peretasan. Nah, dua hacker asal Tangerang, Banten dan Cirebon, Jawa Barat peretas website Pemprov Jatim dan kampus negeri di wilayah Surabaya berhasil ditangkap tim siber Polda Jatim. Dua tersangka ini jalur formilnya mereka cuma sampai SD. Nah, mereka belajar otodidak, kemudian meningkatkan kemampuannya itu melalui komunitas para hacker itu. Jadi memang ada yang melatih, ada yang dilatih di komunitas hacker itu seperti itu. Kenapa kok dibobol itu Tadi saya sampaikan kenapa harus situs resmi pemerintah, karena kalau situs resmi pemerintah itu tidak dilakukan blokir oleh Kominfo, sehingga apabila dibobol tetap bisa terpampang iklan yang dipasang di situ, sehingga diharapkan banyak yang bisa melihat. Kan tujuannya itu ya. Dan untuk kerugiannya sampai apa? Kerugiannya tadi disampaikan oleh Pak Fadil bahwa masyarakat terganggu, pelayanan masyarakat terganggu, karena ini situs yang digunakan untuk pelayanan publik ya. Dan selain dua orang tersangka ini, apakah nanti ada pengembangan lain? Karena kan itu mereka tergabung dalam sebuah komunitas kelompok hacker. Itu apakah nanti ada potensi tersangka baru lebih dari dua? Ya, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Karena banyaknya situs yang dibobol ya. Salah satu tersangka tadi kan aktivis itu dari yang pernah dibobol Bawaslu mana? Bawaslu Pusat tahun 2018. Berarti dia pernah ditahan berapa tahun? Di Bareskrim 2 tahun. Ditangkap gitu. Umur semua atau enggak? Enggak, kedua. Tapi lulusan SD, banyak lulusan SD. Dalam rangka penanganan perkara dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa illegal access atau peretasan website dengan cara menyusupkan file ekstensi backdoor di website yang menjadi target para pelaku untuk melakukan hacker. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Wakil Krimsus Polda Jawa Timur, AKBP Aman. Bermula dari laporan ITS bahwa situs resmi dari program pasca sarjana ITS yaitu bpka.its.ac.id ini diretas oleh seseorang pada bulan Februari 2023. Kemudian tampilan situs resmi pasca sarjana ITS ini berubah menjadi tampilan judi online atau biasa disebut cadol. Modus operandinya yaitu melakukan peretasan terhadap website resmi ITS untuk menaikkan SEO atau Search Engine Optimization. Kenapa melakukan peretasan terhadap situs pemerintah? Karena diyakini oleh para hacker jika melakukan peretasan kepada situs resmi pemerintah itu biasanya tidak diblokir, sehingga apabila mereka ini melakukan peretasan terhadap situs resmi, maka menaikkan SEO-nya tidak akan diblokir dan para pemburu situs online bisa selalu membuka situs tersebut. Nah, ini dilakukan oleh tersangka AT dengan ganjaran 200.000 per subdomain yang berhasil diretas
siapa yang membiayai? Tentunya pihak-pihak dari pemilik situs judi online, dan kita trace memang dari Kamboja. Ya. Tersangka T ini sudah melakukan peretasan ratusan situs atau domain situs baik pemerintah maupun swasta atau pribadi, dan mereka atau anak tersangka T ini mendapatkan beratus ribu per subdomain yang berhasil diretas. Dari berbagai atau ratusan subdomain yang diretas tersangka T ini, kami berhasil menemukan situs Pemprov Jatim yang juga ternyata diretas. Oleh karena itu, dari pengembangan yang kita lakukan, kita berhasil menangkap tersangka kedua yang ternyata meretas situs domain dari Pemprov Jatim tersebut, yaitu tersangka NA alias Mr. Cakil. Nah, tersangka TS ini ternyata berburu dan diberikan tools-tools untuk peretasan dari tersangka MA ini atau Mr. Cakil ini, di mana Mr. Cakil ini 7 Mei 2023, dan tersangka MA ini sama modus operandinya meretas situs-situs angkutan. Untuk pasal yang dikenakan pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Untuk yang saat ini yang perlu kita waspadai adalah bagi teman-teman atau yang mempunyai website. Itu yang pertama adalah harus kita update aplikasi, update versi. Ini yang paling penting. Tadi ada pertanyaan, kok bisa ITS itu adalah canggih? Bukan masalah canggihnya, tapi bagaimana mereka mengelola yang namanya adalah keamanan. Dari sisi adalah proses, dari sisi adalah proses, yang kedua adalah teknologi. Nah, mungkin pada saat yang saat ini ada celah atau lubang atau hole itu adalah di mana peretas itu bisa masuk. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengupdate seperti itu. Yang kedua adalah admin itu adalah tidak memberikan password kepada yang lain. Ini adalah salah satu adalah social engineering. Mungkin dia memberikan password, atau mungkin passwordnya itu adalah tidak diberikan keamanan, atau mungkin passwordnya adalah diletakkan dimanapun sehingga bisa dibaca. Ini adalah paling penting seperti itu. Yang ketiga adalah waspadaan aplikasi-aplikasi. Mungkin pada saat yang namanya hacker ini adalah masuk, itu memanfaatkan upload file. Upload file ini harusnya ada dibatasi. Kalau yang namanya upload tersebut semuanya itu bisa diupload, paling mudah adalah mereka ini adalah memanfaatkan yang namanya setelah upload file, dan di situ dititipkan yang namanya background. Itu. Nah, bagaimana cara kita update setiap kali kita melakukan dan waspada? Kita pada saat adalah ada yang dicurigai, siapa yang melakukan upload tersebut, itu adalah tempat kita atau mungkin di tempatnya servernya atau hardening server. Itu yang paling penting dilakukan oleh admin server. Terima kasih. Yang paling dirasakan adalah masalah terutama pada saat mengakses daripada yang kebijakan kita di dalam pemerintah mau nggak mau kita buat dan kita terus koordinasi dengan kerugian material. Kalau kita mengatakan yang material, saya kira juga nanti akan dilakukan dengan Polda dari tempat yang penyidikan seperti itu. Tapi bagaimana dalam saatnya dalam terus meningkatkan waspada tersebut adalah satu bagi admin aplikasi, admin administrator itu harus wajib melakukan update dari sisi keamanan manusianya, meningkatkan yang namanya teknologinya, juga meningkatkan prosedurnya. Nah, ini yang dulunya adalah prosedurnya berbelit-belit, mencoba kita akan lakukan supaya adalah memotong dari prosedur yang berbelit-belit untuk mengupdate suatu data.